Nah, jadi dari 20 orang tarikat yang saya tanya, cuma satu yang bisa menjawab. Pertanyaannya mudah. Ini boleh dijawab di dalam hati masing-masing. Satu aja. Kenapa kita masuk tarikat? Nggak tahu kita jawabnya. Ini yang berat. Kenapa aku masuk tarikatnya? Oh, kakekku orang tarikat, aku ikut tarikat. Oh, bapakku orang tarikat, aku bertarikat. Oh, orang itu sedap kali, kayaknya hebat tarikatnya. Aku masuk tarikat. Tapi tak pernah ada yang bisa menjawab secara konkret, secara detail. Kenapa dia masuk tarikat? Apa yang kau cari di dalam tarikat ini? Kau masuk tarikat? Tak ada yang bisa jawab. Jadi ini pertanyaan. Yang mana nih orang tarikat kalau kayak gini, yang dasar aja dia tak bisa menjawab. Konon pula mau cerita yang lain. Yang pertanyaan mendasar kenapa saya harus masuk tarikat saya tidak bisa jawab. Nah, saya pikir ini dilema. Kenapa? Bertahun-tahun di surau, tadi baru saya sampaikan. Bukan kita ini bukan bertarikat. Kalau enggak kita tak suka udah keluar dari dulu. Yang kita rasa hari ini itu baru hangatnya tarikat. Hangat tarikat yang membuat kita berkumpul. Tapi apa itu tarikat sebenarnya? Nggak pernah kita pelajari. Maka ketika ada terjadi sesuatu, bergoyang iman. Padahal karena kita tak pernah belajar apa itu tarikat. Bagi saya, nah, kenapa semalam saya dikomplain juga sama om saya sendiri. Katanya Kiki terlalu keras kalau ngomongnya kayak gitu. Saya bilang begini, kalau memang saya salah, kasihkan dalilnya bahwa dalil saya ini salah. Karena bagi saya gini, Islam tanpa tarikat bukan Islam. Artinya kalau kita berbicara Islam seperti yang disampaikan Buya Abu, masuklah Islam secara kafah. Kafah itu artinya di situ harus ada syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Kalau tidak ada itu, maka itu tak Islam. Kalau memang salah, kasih dalilnya. Kan gitu. Tak ada pula yang bisa ngasih dalilnya kalau itu salah. Jadi saya bilang, Om, kalau memang saya salah, mana dalilnya Om bahwa saya salah? Oh ya nggak ada, tapi jangan dibilangkan kayak gitu. Kalau tak dibilangkan kayak gitu, inilah Islam hari ini. Kenapa? Sekarang boleh cek di YouTube, konferensi ateis terbesar di dunia itu Timur Tengah. Konferensi ateis pertama dibuat itu di Masjidil Haram, di dekat Mekah. Boleh dicek, 80% penduduk Dubai sudah mendeklar dia Islam tapi tidak melaksanakan ritual Islam lagi. Karena Islam ketinggalan zaman menurut mereka. Waktu itu saya kenapa? Karena saya lagi membuat tesis itu, jadi saya meriset itu. Kesimpulan saya cuma satu, Islamlah agama yang tidak ada jaminan hadiah. Tidak ada jaminan hadiah. Macam mana contohnya? Mudah. Waktu kecil kau nggak sholat masuk neraka. Kau cakap kotor masuk neraka. Kau nggak puasa masuk neraka. Titik. Tak ada yang berani bertanya, kalau aku sholat pastikah masuk surga? Kalau aku tak cakap kotor, pastikah aku masuk surga? Kalau aku puasa, pastikah aku masuk surga? Jawabannya selalu standar, ya belum tentulah. Awak berbuat sesuatu, panis, hukuman jatuh. Awak tak berbuat sesuatu, tak dapat hukuman. Insya Allah katanya. Kalau kayak gitu macam mana nih? Sementara di dalam dunia ini, di dalam hukum ada punish and reward. Kalau kau patuh hukum, maka kau tidak akan dipenjara. Tapi kalau kau tidak patuh hukum, kau akan dipenjara. Ini lucu. Kalau kau
tidak patuh hukum kau masuk neraka, tapi kalau kau patuh hukum mudah-mudahan masuk surga. Hah? Macam mana? Macam mana? Di mana kepastiannya? Kepastian hukum di dalam Islam? Apa? Oh, ada ustadz yang bertanya, membilang sama saya, oh tidak begitu Pak. Dalam Islam ada taubat. Taubat, oke, saya bilang. Taubat itu berapa lapis? Banyak lapisnya. Yang paling tinggi itu adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu artinya tidak akan pernah melakukan lagi. Saya tanya sama ustadz itu, satu, dalam Al-Quran, celakalah orang yang lalai di dalam sholatnya. Lalai dalam sholatnya, bukan lalai tidak mengerjakan sholat, beda ya. Celakalah orang yang lalai di dalam sholatnya. Artinya, orang yang sudah sampai di makam taubatan nasuha tidak boleh lalai sejarah pun di dalam sholatnya. Siapa yang sanggup? Hah? Sementara di dalam Al-Quran hanya sholat yang khusyuklah yang sampai kepadaku. Itu titik, dan itu hukum, dan itu pasti. Di mana kita beragama? Sehingga karena kita mampu melakukan pendekatannya ilmiah, dogmatis, dipaksakan. Ketika dogmatis, diuji dalam kehidupan, gagal semuanya. Mudah. Kalau nggak percaya, tes. Coba 1 tahun tak usah sholat, tak usah puasa, apa yang terjadi di badan? Tak ada. Dan itu sudah dibuktikan oleh banyak orang. Salah satunya Sujiwo Tejo. Dia sudah membuat survei, 2 tahun tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, duitnya tambah banyak, kata dia. Lah, kalau kayak gitu macam mana nih? Sehingga dia bilang sholat itu cuma ritual. Apabila dalam Al-Quran, apabila sholatmu tidak sampai samaku, memang ritual. Kenapa hanya kalimat Allah yang datang dari sisiku sajalah yang sampai kepadaku? Kan berat. Kita yang membilangkan la ilaha illallah, produksinya sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Itu baru tarikat. Macam mana itu? Nah, inilah yang menjadi masalah. Dan yang hebatnya, ayah menjawab itu semua. Itu yang hebatnya, terjawab sama ayah itu semua. Yang saya sedihkan cuma satu, tak ada lagi orang yang cakap tentang dia. Ini yang gak betul. Hah? Gak cocok. Kenapa? Itulah basicnya tarikat. Ayah menjawab itu semua, itu basicnya tarikat. Tapi nggak ada orang yang cakap itu lagi. Bergoyanglah iman. Saya tadi baru sampaikan, ayah menjelaskan masuk tarikat. Mungkin saya berani bertaruh, semua ini nggak bisa menjawab. Ingat dosamu sepintas lalu yang pertama kali. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Dosamu sepintas lalu, cepat tutup dengan astagfirullah. Nggak ada yang tahu. Kenapa begitu? Setelah engkau tutup dengan astagfirullah, ya Al-Fatihah kulhu. Kenapa itu? Setelah itu baca kafiat. Kenapa kafiat? Sebelum engkau menyebutkan kalimat la ilaha Allah Allah Allah, bacalah ilahi anta maksudi waraddoka matlubi. Kenapa itu? Apabila engkau lalai di dalam zikirmu, kembali kepada ilahi anta maksudi. Apa pendekatan ilmiahnya? Kenapa itu? Kenapa begitu masuk tarikat harus 5.000? Kenapa suluk pertama izmuzat 80.000? Kenapa habis itu suluk tak ada lagi 80.000? Cuman sekali aja 70.000. Kenapa? Kenapa habis itu cuman 10.000 aja 11.000? Kenapa cuman latifatul qalbi latifatul sir? Kenapa cuman itu? Kenapa 70.000 itu tak diulang lagi? Di mana pendekatan ilmiahnya? Kalau kita berbicara zikir, semakin banyak zikir harusnya semakin bagus. Tapi 70.000 cukup sekali. Itu pun 5 hari pertama. Kenapa? Nggak ada yang menjawab itu. Kalau gitu, ngapain kita bertarikat? Kalau yang ini aja pun tak terjawab. Hah? Iya kan? Terus bagaimana menghadirkan mursyid? Apa itu mursyid? Apa itu wasilah? Semalam saya ditanya sama satu dokter IAIN lulusan Kairo, waktu saya membawa presentasi ayat guru di depan 16 dokter. Apa dia bilang? Menghadirkan mursyid itu syirik.
dalilnya bla 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 tak apa-apalah pakai bahasa Arab, saya nggak ngerti pula. Jadi saya bilang, mohon dah siap? Saya jawab. Saya akan menjawab dengan pemikiran Profesor Kadirun Yahya. Saya bilang, kalau memang teori saya salah, tolong bantah, cari teori yang lain. Kalau memang hadir mursyid, rabitah itu adalah syirik, hari ini saya buktikan bahwa rabitah itu nggak syirik. Macam mana pendekatan ilmiahnya? Mudah. Sekarang saya tanya, di dalam tubuh manusia berapa persen unsur ketuhanan? Banyak. Dia bilang, oh banyak Pak. Bahkan dia berani membilang hampir 90%. Dengan ayatnya begini, perawinya begini, 90% ada unsur ketuhanan di dalam diri manusia. Sekarang saya tanya, kalau ada 90% unsur ketuhanan di dalam manusia, Tuhan bertemu dengan Tuhan, di mana siriknya? Di mana siriknya? Betul nggak? Unsur yang sama bertemu dengan unsur yang sama, unsur ketuhanan bertemu dengan Tuhan sendiri, tak sirik itu namanya. Iya kan? Kecuali unsur yang berbeda bertemu dengan unsur yang beda. Rabitah bukan bergayut, rabitah melebur, ruh bertemu dengan ruh, tak sirik. Karena unsur yang sama bertemu dengan unsur yang sama, nggak sirik. Yang dikatakan sirik itu menduakan, perantara, itu sirik. Tapi kalau ruh, nur bertemu dengan nur, di mana siriknya? Kopi bertemu dengan kopi, kopi nggak? Kopi. Gula bertemu dengan gula. Hanya kalimat Allah yang datang dari sisiku sajalah yang sampai kepadaku, katanya. Itu. Iya kan? Disebut nama Allah di sini. Allah sendiri yang menyebutnya. Kenapa? Karena ruh adalah bagian dari dirinya, berserta dengan wasilah sampai ke Allah sendiri. Nggak sirik itu. Kan jelas itu. Jadi ini hebatnya berzikir. Bayangkan, nggak bisa Pak, itu kan manusia. Oh sebentar, saya bilang. Saya tanya dulu, Muhammad bin Abdullah itu manusia tidak? Kenapa kalian nggak komplain ketika dia diangkat jadi rasul? Kenapa ya guru komplain ketika diangkat jadi wali? Kenapa komplain? Kan gitu, rukun rasul lengkap sama Rasulullah, rukun wali lengkap sama ayah guru, apalagi? Kenapa? Nggak bisa lah kita komplain. Nah, kalau memang ini salah, mana teori yang menyalahkannya? Nggak ada. Artinya kalau memang nggak ada, ini yang mau dibuang, wah rugi kali. Rugi kali lah. Orang bilang, itu ayah masa lalu. Salah. Pendekatan ilmiahnya mudah. Kenapa? Ayah sendiri yang menulis dalam buku Kapita Selekta bahwa hubungan antara murid dengan gurunya tidak akan terputus walaupun salah satu berpulang duluan. Ada dalil Al-Qur'annya, ada, bahwa sesungguhnya orang-orang yang berjalan di jalan Allah tidak mati, bahkan memberi rezeki. Kalau memberi rezeki itu artinya hidup sehidup-hidupnya. Kalau memang ayah itu hidup, kalau memang ayah itu sampai RN itu ada, kita adalah muridnya, ngapain tanya sama yang lain? Ya katanya, itu baru betul. Komunikasi antara seorang murid dengan gurunya yang dikatakan komunikasi dua arah. Itu baru komunikasi. Dalam ilmu komunikasi yang dikatakan komunikasi itu dua arah. Kalau satu arah mendengar, nah ini satu arah. Tapi kalau komunikasi dua arah. Kalau komunikasi dengan ayah dua arah. Apa yang kita jawab, kita tanya sama ayah, harus dijawabnya. Kalau nggak dijawabnya, pertanyaannya cuma satu. Bukan ayah yang salah, kau cakap sama siapa, itu yang harus ditanya. Karena ayah itu hidup. Apa dalilnya? Jelas. Al-Quran. Win, ayat berapa, Win? 169 sampai 167. Al-Imran. Sampai hafal saya ayatnya itu karena saking seringnya.
wala tahsabanna allazina qutilu fisabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun farihina bima atahumullahi bin fadli wa yastabsiruna billazina lam yalhaqu bihim man qalfihim. Itu dia, bahwa sesungguhnya aku hidup, bahkan aku memberi rezeki. Al-Quran. Kalau kayak gitu ngapain dicari guru yang lain? Betul gak? Kalau dia hidup, cakap, dekat, ada, enak kali. Enak kali. Sama, saya kenapa kok pede kali cakapnya? Saya berani, saya bilang sama mama, tanya mama, saya bilang saya bersumpah siap ayah itu hidup. Kenapa? Karena saya hampir mati. Waktu saya sakit kaki, tensi saya 60/40, semua dokter bilang Bang Kiki itu udah mati. 60/40 itu mati. Waktu itu ayah datang, saya tanya, Nek, mau mati nih? Enggak, belum, hidupnya itu balik. Hidup balik. Tanyalah Warabina, dalam hitungan detik normal tensi itu, ya kan? Mama udah datang dari Pancabudi panik, 60/40 mati gitu orang. Datang ayah waktu itu. Saya bilang, oh mati nih Nek, belum. Jadi kalau memang belum hiduplah balik, iya hiduplah kau balik kan? Normal. Hah? Terus mau diganti lagi ya? Kemen ada saksinya, betul gak Men? Kemen sama Jilda saksinya. Saya ada di kursi, dia yang tukang tensi. Tengok 60/40, teleponlah semua orang, mati gitu orang itu. Saya udah tergeletak gini, mata saya udah putih. Tiba-tiba saya sadar, tensi lo balik, saya bilang, normal. Suruh minum air garam, suruh. Dokter bilang, udah gak guna dikasih minum air garam, mati itu katanya. 60/40 mati. Hah? Tapi ayah bilang, kau jangan sok-sokan, belum sadar. Hidup lagi balik. Hah? Habis saya bilang, ini saya bersumpah berikan saya kekuatan sampai akhir hidup saya cuma mau bela ya guru aja lah lagi yang mau. Makanya saya nggak peduli lagi udah. Hidup sampai hari ini. Jadi apalagi ya, lebih dari cukup. Makanya saya bilang, bahkan Tante Ji, kau berani bertanya jawab? Bukan berani, 16 dokter bertanya sama aku, 1.800 mahasiswa, segala prodi, dari PAI, Fakultas Agama Islam, lulusan Kairo, lulusan Mesir, bertanya lah. Kenapa orang ya, ayah bercakap kemana-mana kok? Cuman masalahnya nggak ada yang berani bercakap sama ayah. Apa maksudnya itu ya? Kita cuman diam aja dengar dia cakap, macamnya hebat. Tapi kita nggak pernah menguji, ya apa maksud ayah itu? Kan nggak kita tanya. Sekarang ini lawak baru belajar pelan-pelan. Sama contoh Rabit, Mursyid, Wasilah. Ayah itu sebenarnya waktu dia berbicara tentang matahari, kita cuma ya matahari, macam mana? Ayah selalu ayah matahari yang sampai sama matahari. Tak pernah ada orang menjelaskan macam mana maksudnya itu ya. Kalau dibuat satu ruangan ini ditutup kata ya, dibuat lubang kecil di sini, yang cahaya yang masuk, itu cahaya matahari juga. Ditengok cahayanya sampai ke matahari, awak pun bingung macam mana maksudnya ini. Tapi ketika itu dikaji pada saat suluk, dikaji MI murakabah, terjawab. Dikaji murakabah tentang fatwa ya masalah matahari tadi. Generator yang selalu ayah cakap terjawab. Isra Mi'raj, satu pun sampai hari ini ketika saya membawakan materi Isra Mi'raj nggak ada. Saya bilang kalau salah kasih saya pendapat yang lain. Nggak bisa, karena namanya Isra Mi'raj itu kalau dalam bahasa Arabnya aja udah berjalan. Kalau jalan itu berarti jarak. Kalau jarak itu berarti menit, waktu, tempuh.
Ayah menjabarkannya itu jarak kali waktu kali kecepatan. Di situ ayah menjelaskannya. Ketika dimasukkan unsur tak terhingga, maka kalinya semua kan gitu. Maka ruang dan waktu tidak ada jaraknya. Sama terjawab Muhammad bin Abdullah Nabi Adam diampuni dengan nama Rasulullah. Sama jawaban itu adalah kecepatan kali waktu dan jarak. Artinya apa? Di langit sana ruang dan waktu itu tak ada lagi. Rasulullah di awal dan di akhir itu juga namanya. Makanya ayah bilang, kalau aku duluan ku tunggu, kalau kalian duluan ku antar. Siapapun murid ayah, mau yang ayah berpulang mau hari ini, siapapun yang jumpa ayah juga. Karena di dimensi itu tidak ada lagi ruang dan waktu. Dimensi Adam pada saat itu tidak ada lagi ruang dan waktu. Dimensi Muhammad ada juga di situ. Samanya itu. Nah itu tapi kurang lebih. Oh, jadi pasturku saya yang masih ingat pun saya namanya Pak Martin, Pak Lut, Ibu Ruth itu pastor yang perempuan itu. Satu lagi Pak Martin, Daniel, itu nama-nama pasturnya. Saya minta mengangkat tentang penyalipan. Waktu itu saya bilang tolong kasihkan saya pendekatan ilmiah dari penyalipan. Bagaimana Yesus setelah mati 3 hari kemudian dia hidup dan disaksikan oleh Lukas pada saat itu. Nah, bisa dijabarkan orang itu. Apa itu pendekatan ilmiah yang dipakainya? Yaitu dia bilang dalam ilmu dokter, dia bilang yang dikatakan mati itu ada 6 fungsi di dalam tubuh tidak jalan, itu mati. Tapi di dalam 6 itu tidak ada ruh. Gagal jantung, gagal ginjal, gagal lever, apa semua itu gagal, itu mati. Makanya ada di support mesin. Dia semua sudah tidak berfungsi, tapi masih hidup. Kalau dalam yang kita sering namanya mati. Makanya akhirnya orang itu menyampaikan kepada bahwa dibilangnya pendekatan ilmiahnya cuma satu Pak. Apa itu? Saya bilang. Pada saat itu kekristusan Yesus adalah mati suri. Oh iya, 3 hari kemudian dia hidup. Sekarang saya mau tanya, waktu dia hidup dalam Injil dikatakan dia naik ke langit. Pertanyaannya cuma satu, yang naik ke langit itu ruhnya atau ruh dan jasadnya? Terkejut saya jawabannya. Yang kita tak terpikir. Waktu itu yang jawab itu adalah Pak Martin, pendeta Katolik. Apa dia bilang? Ada Pak, pendekatan ilmiahnya. Dari mana tahu? Profesor Kadirun Yahya menceritakannya. Terdiam saya. Bagian yang mana? Saya bilang. Apa Bapak Profesor Kadirun Yahya membilang, ketika kita naik pesawat 10.000 kaki, itu organ tubuh kita nggak meledak. 10 meter ke atas itu 1 atmosfer bumi yang nekan. Begitu juga ke bawah. Bayangkan kalau 10.000 ke atas, berapa ribu atmosfer bumi yang menahan kita itu. Meletup badan ini. Tapi tidak meletup. Kenapa? Karena dalam kapsul pesawat terbang. Ketika kita dimasukkan di dalam kapsul itu sebenarnya hampa udara. Sehingga kita jasad kita ini naik ke langit tak meledak. Ketika dia dibungkus oleh kapsul, maka tidak meledak. Apa kata yang guru? Kelambu kalian itu adalah kapsul. Artinya apa? Kelambu itu ketika kita dikapsul oleh kalimat Allah, sampai ke langit kita
Maka ketika Nabi dibilangnya, betul Pak yang di dalam Islam bahwa Nabi Isa dinaikkan ke atas. Apa Ta'ala Rasulnya. Pendekatan ilmiahnya jelas. Ketika dengan jasadnya dia bisa naik. Ayahnya jelaskan itu. Mungkin enggak tepat itu. Kristen. Kan sayang ya. Pikiran hebat. Siswa yang saya ingat salah satunya, Pak harus Islam. Kenapa harus Islam? Yang lucunya pertanyaan ini tanyakan juga sama orang, nggak bisa. Islam adalah agama yang paling sempurna. Islam adalah menyempurnakan. Kalau dia menyempurnakan, maka ibarat ini kopi, ini belum sempurna kalau tak ada gula. Jadi untuk menyempurnakan kopi, taruhlah Islam adalah menyempurnakan seluruh agama. Pertanyaannya cuma satu, yang sempurnakan Islam dari Kristen. Yang mana yang disempurnakan Islam di dalam Buddha? Yang mana yang disempurnakan Islam di dalam Hindu? Tak ada yang bisa jawab. Kalau dia menyempurnakan, yang mana yang disempurnakan gula di dalam jadi kita ikut-ikut saja, tapi kita pun nggak tahu di mana apa yang disempurnakan Islam yang tidak ada di dalam agama yang lain. Berbuat baik ada nggak di dalam Islam? Dalam Kristen, Hindu, Buddha ada, puasa ada. Yang saya pelajari di situ adalah Islam hakikat tidak ada syariat. Maka mungkin kalau saya boleh berpendapat disempurnakan syariatnya, karena hakikatnya di sana sudah semacam juga syariat. Bisa juga ada yang dikuranginya, tapi ada satu yang paling prinsip. Yang satu aja yang paling prinsip. Satu hal yang paling besar prinsip yang menutup semuanya. Sebenarnya mudah aja. Saya bilang, apa itu? Saya waktu itu sambil bercanda, tapi ya ini bukan betul-betul. Saya bercanda sama mahasiswa ini karena kawan. Saya bilang, waktu menciptakan Hindu, Buddha, Kristen, Tuhan itu silap. Loh, kenapa gitu Pak? Karena pada saat itu Tuhan ingin diingat pakai otaknya. Hanya di Islam Tuhan ingin diingat pakai ruhnya. Betul nggak? Hanya di situ dia. Kalau ya, walaupun nanti poinnya panjang, tapi Islam tidak ada mengenal Tuhan. Itu yang sampai hari ini dipegang. Kita harusnya mengenal Tuhan itu dengan ruh kita. Artinya apa? Islam itu harus bertarikat. Nggak bisa. Itu saya bilang tadi, saya bisa kasih 30 pertanyaan. Bukan sedikit, 30 pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan ilmu syariat. Bisa saya kasih 30. Macam mana tuh? Artinya kalau itu saya sampaikan ke 30 itu bergoyang. Mereka juga tasawuf versi mereka. Kenapa? Karena untuk sampai ke Tuhan mereka, maka harus melalui Yesus. Ada pernyataan yang menyatakan harus melalui beliau
Ya, diklaimnya hanya tapi itu dia tadi pengklaiman bahwa Yesus itu Tuhan itu yang sebenarnya. Di situ ajanya. Jalannya sama, tapi pengklaiman bahwa Tuhan itu yang walaupun yang konyolnya tidak ada satu ayat pun di dalam itu yang menyatakan aku Tuhan sembahlah aku. Tak ada pula. Nah, itu yang lucunya. Jadi poinnya adalah sebenarnya yang mau disampaikan ini penutupnya, poinnya adalah tarikat ini ilmu yang sangat hebat. Tarikat ini Islam, tarikat ini bukan barang aneh. Kita sudah berbaiat, kita sudah mengikuti jalan yang luar biasa hebat ini. Jangan kita tinggalkan ajaran yang disampaikan ayah ini. Kalaupun kita kepingin mentinggalkannya, seandainya pingin, pastikan ada sebuah teori lain yang menggagalkan keyakinan kita hari ini, baru kita tinggalkan. Izin boleh nanya, Pak? Terima kasih banget. Saya masuk tarekat tahun 90-an, tapi mohon ampun, Pak, bahwa ayat guru itu memang sudah bilang sangat luar biasa. Namun fatwa yang abang sampaikan ke kita tadi, khusus saya sendiri, saya belum banyak terima itu. Jadi mohon izin, Pak, izinkan kami juga murid-murid ayat guru ini bisa mendapatkan literatur yang tentang dari ayat guru, sehingga memang ini bisa menjadi bahan untuk kami pelajari. Karena ternyata ini nggak kami peroleh. Banyak aktivitas mereka saya sudah minta juga dengan Bang Ucok. Mohonlah, Bang, ada buku ayat guru yang bisa kami miliki, sehingga kami tahu apa yang sesungguhnya sampaikan ayah ke kita. Karena kami nggak punya. Mudah-mudahan melalui Bang Budi pada pertemuan yang berbahagia ini dengan Mama juga kami bisa dibantu untuk bisa memilikinya itu, sehingga kami bisa banyak belajar di sini. Terima kasih, Bang. Sebenarnya saya udah gini, udah hampir setahun yang lalu saya cakap ini, tapi belum berani berbicara begini. Jadi selama setahun itu saya riset dulu teori-teori ayah tentang tarikat apa sih, bukan teori ya, banyak pelajaran yang dikasih pandangan ayah. Memang sejujurnya forum-forum kayak gini nih saya mau aja cakap memang. Maksud saya bukan apa-apa, bukan mau menunjukkan bahwa Bang Kiki itu hebat kali, bukan di sana ya. Cuman saya terpikir satu hal aja, ya mohon ampun lah sama ayah guru. Saya pikir ya siapa lagi yang mau cakap ini kalau nggak awak, kan gitu. Itu aja. Bukan saya lebih baik ataupun lebih pintar dari yang lain. Semalam saya udah minta, sebenarnya 2 minggu yang lalu saya telepon Buya Parki. Saya bilang, Om, insya Allah saya ke depan ini akan berbicara semua tentang ajaran ayah guru, teori-teori ketarikatan, apa yang disampaikan beliau. Bagus itu Ki. Cuman saya bilang sebelum saya mulai, saya doakan dulu satu hal, saya bilang. Nah, kalau Om mau mendoakan saya yang satu hal ini, baru saya mau cakap. Boleh. Apa itu? Tolong jauhkan saya dari ujian kemuliaan. Karena ketika saya berbicara ini, ada pasti akan datang ujian kemuliaan itu sama saya. Itu saya takut kali. Karena terus dibilang Buya sama saya, ya insya Allah didoakan. Tapi gini Ki, supaya Kiki jauh dari situ, apapun yang Kiki sampaikan, pandanglah bahwa itu neaki, katanya. Jadi saya mau menyampaikan juga bahwa saya bersedia. Bahkan ada beberapa, mungkin saya akan buat seminar satu lagi, seminar tentang teknologi Al-Quran, pemikiran ayah guru, sama
lagi dibuat sama Bang Ucok untuk waktu dan apa tempatnya, mungkin on Zoom. Tapi poinnya memang itu tadi, saya pikir udah saatnya lah. Dan setahun inilah saya uji ke 1.800 mahasiswa, dan terakhir semalam dengan kaprodi. Kesimpulan saya hari ini saya pede. Itu aja. Jadi kalau memang nanti ada waktunya lagi lebih panjang, kita buat lagi forum-forum begini. Artinya saya akan cerita sama ya, tadi kan mungkin banyak yang menggeliti, mungkin akan nanya sama saya, Bang, kenapa sih kami berzikir itu harus ingatlah dosamu sepintas lalu? Kenapa hanya ada bahasa sepintas lalu? Kenapa harus ada mengingat dosa? Itu kan basic kali itu. Awal muasal berzikir itu. Apa ditulis saya? Ingat dosamu sepintas lalu. Dalam kurung. Kalau kau mengingat dosamu terlalu lama, biasanya kau akan terlarut di dalam itu sehingga kau lupa akan berzikir. Ketika engkau mengingat dosamu, maka cepat kau tutup dengan astagfirullah. Istighfar. Itu tulisan tangan ayah itu. Istighfar. Di situ aku belum ada. Ini tadi apa ya, tempat yang berbeda lah pula ya kan. Karena itu kita udah mulai masuk ke alam kerohanian. Nah ini payah nanti ya kan. Ya biar penasaran lah, biar penasaran. belum lagi makan malam ini, Nek. Jadi gini, tadi kan kita suruh 5 menit, kayaknya udah lebih. Jadi bukan, kita kan rencana mau bakar-bakar. Jadi saya bilang ini lebih penting dari bakar-bakar. Kita makannya di sini aja. Udah. Okay. Saya sering dengar, ini belum seberapa. Kenapa enggak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu lebih singkat dengan Allah bersaksi. Saya dengar juga saksi, enggak sama tinggi. Kalau bersaksi, kalau kita enggak, ada saudara yang menyaksikan. Siapa? Cina pun banyak itu. Saksi palsu dalam Yes. Jadi sama ya, makanya saya bilang, saya paling penting itu sama saya cuma satu. Saya minta sama doa karena mau Buya, karena gini, sejujurnya hari ini nggak ada pula. Saya berani dengan boleh dicek, saya ke Tanjung Pura segala macam. Saya cuma bilang aja kalau ada orang yang lebih hebat dari guru aku, sinilah tanding kita, saya bilang. Berani pula saya ngomong itu. Bang, kasih bukti. Sekarang saya kasih buktinya. Berani. Kenapa? Saya ya ayah kok. Aku mau kita bisa bilang di sini. Saya lebih dari itu bilang. Bagi saya beliau itu yang nampak. Maksudnya cemana nih Pak? Ya bahasa dari bumi. Karena kalau saya sebut aku Pak. Ya betul. Bahkan bukan itu ya, dicoba langsung. Bukan pula. Makanya saya bilang nggak peduli saya. Kemarin ada siapa ya? Kilal saksinya ya, pemasukan tarikat dia Pak Tanjung Pura. Langsung Bang ini mau ya cobalah udah. Mana lebih hebat guru waktu guru aku. Awak minum kopi dia kalah. Kenapa? Dan itu mencair-cair aja itu. Jadi cuman ini bukan hebat. Ini bahaya ini. Nanti macam-macam. Saya minta itu ajanya. Kenapa? Saya ingat kali pesan Buya Iskandar waktu itu sama saya.
Yang dikatakan orang tarikat itu akan datang 3 cobaan, kata Buya. Ingat tuh Ki ya, akan datang 3 cobaan. Yang pertama, kata dia, cobaan dari jadi harta, pasangan, sama kemuliaan. Harta itu insya Allah lewatnya itu kalau orang-orang Surau-ni, kata Buya. Oh ya Om, pasangan itu bukan istri atau suami ya, salah itu Ki. Oh gitu Om, ya itu bagian dari pasangan. Jadi apalagi Om, pasangan itu yang Kiki tiap hari bergelut dengan dia. Pekerjaan itu pasangan. Lebih lamanya awak bekerja daripada sama istri. Jadi hati-hati, kata Buya Iskandar. Pasangan itu adalah yang sesuatu yang selalu lengket di badan kita, itu pasangan. Oh gitu ya Om. Ya, itu pun insya Allah lewat. Jadi yang paling beratnya yang ketiga, kata dia. Inilah cobaan kemuliaan. Oh gitu Om. Ya, jadi gini, kata Buya. Cobaan pertama itu biasanya datang dari luar. Kalau cobaan yang datang dari luar itu agak menang ya kita itu, katanya. Cobaan yang kedua ini datang dari Tuhan. Saya bilang, oh gitu ya Om, berarti cobaan ketiga yang lebih berat lah kalau kayak gitu. Iya, cobaan yang ketiga itu yang datang dari guru, kata dia. Jadi saya bilang, kenapa pula Om lebih berat cobaan datang dari guru daripada cobaan datang dari Tuhan? Dijawab Buya sama saya, kalau datang cobaan dari guru, dari Tuhan, lari ke guru. Tapi kalau datang cobaan dari guru, mana kenal Tuhan? Gitu. Jadi saya bilang sama dia waktu itu, Om, saya kalau datang lah cobaan yang ketiga itu, apa yang harus saya buat Om? Saya bilang, oh Buya Iskandar, mudah ajanya itu, katanya. Apa itu? Janganlah mau dipegang, kasihkan aja lah sama guru tuh, katanya. Itu kuncinya. Kalau kata almarhum Bang Capa, Iko bukan awak punya Karajo. Nah, itu aja. Jadi, tapi itu bahaya, betul. Apa ya? Saya baru ini luar biasa berbahayanya. Kenapa? Ya pasti namanya manusiawi ada ya lah. Macamnya aku paten kali. Ini mengerikan ini sebenarnya. Ini pekerjaan yang mengerikan. Itulah yang sebenarnya menahan hampir setahun saya nggak mau bercakap-cakap kali, mau belajar dulu. Cuman dah saya pikir-pikir, siapa lagi nih kalau kayak gini-gini aja nih macam tak sedap namanya nih. Udahlah gas aja lah terus. Udah dicoba ya Kak PD. Kalau dicoba sama orang Surau kan orang tuh diam-diam aja. Saya coba sama mahasiswa dulu. Kalau mahasiswa pasti dia takut awak dosennya kan gitu. Ternyata tak bisa dibantah orang itu. Nah saya tingkatkan lagi. Coba lintas agama. Tak bisa dibantahnya. Kalau gitu kaum intelektual. Nggak bisa juga. Udahlah dalam maju terus kalau gitu. Jadi luar biasa lah pemikiran itu. Dan ya walaupun ini belum konsep ya. Artinya nanti saya mau bikin terkonsep. Karena saya betul-betul mohon ampun sama ya guru. Kenapa? Karena konsep yang akan dibuat pun sebenarnya konsep ayah juga. Tentang teknologi Al-Quran, dia seminar di Unibrawa apa segala macam. Konsep itu juga yang akan dibawa. Ini kan, jadi kata Buya Farki sama saya, itu seperti kulit bawang saja itu Ki, kata dia. Cuman bentuknya sama, contoh. Orang sama ayah itu menunduk-nunduk luar biasa. Orang luar apa dibilangnya? Penjilat. Betul nggak? Tapi hatinya waktu dia menunduk sama ayah, dia bukan mau menjilat ayah, tapi dia mengharapkan syafaatnya. Bentuk bisa sama, niat yang berbeda. Di situ yang bahaya. Nah, itu yang kita takut.
Sama, saya menyampaikan ini semua bukan saya kepingin kayak ayah, bukan. Tapi saya pikir pemikiran beliau ini mesti dibumikan. Kalau enggak, siapa lagi yang mau cakap itu? Siapa lagi? Semua nggak pede. Asal ditanya, itu payah itu, kaji langit itu. Berat lah itu. Gitu. Saya bilang kalau memang kaji langit, yang mana langitnya biar kita tengok pula kan gitu. Jadi akhirnya ya, dan saya yang salutnya ayah sendiri pun di dalam bukunya tak pernah pula dibilangnya aku hebat. Selalu tulisannya, aku adalah orang tua yang suka main sama cucu, ini semua akan kutinggalkan, aku lebih suka di tempat yang tenang. Itu yang tulisan ayah. Enggak, ayah hebat guruku itu tulisan tangan ayah itu. Aku lebih suka berjalan di tempat yang tenang, main-main dengan cucuku. Dunia ini semua akan kutinggalkan. Ini semua karena guruku, mohon ampun guru. Itu tulisan tangan ayah itu. Ayah yang begitu hebat saja, bukan main dia takut hadap sama gurunya. Awak pula yang ketentengan. Kacau. Aku lebih suka bermain-main gitu. Bahkan ini waktu saya membaca itu, menetes air mata saya. Suatu saat nanti, kata ya, namaku hanya dipakai untuk diambil rahmatnya saja. Ada ditulisnya. Nanti suatu saat namaku hanya dipakai untuk diambil rahmatnya saja. Tapi itu pun tak apa, karena itulah tugasku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendah hati nggak itu? Itu hebat itu. Tulisan ayah itu. Saya waktu baca itu, hebat kali kan. Nah, disitulah kita harusnya banyak belajar ya, bahwa ayah ini pun hebat kali kok. Luar biasa. Jadi kita bukan, sekali lagi, bukan saya lebih hebat, tidak. Saya cuma mau menyampaikan guru kita hebat. Yang saya sampaikan ini yang dia bilang, bukan saya bilang. Itu yang mau saya sampaikan. Saya cuma kebetulan membacanya, mendengarnya di beberapa fatwa dan mempelajarinya. Jadi yang mau saya sampaikan, ini semua ayah guru itu hebat. Itulah poinnya. Jangan kita tinggalkan tarikat ini, kita gali, kita belajar lagi tarikat, kita perdalam ilmu tarikat kita, insya Allah ya, kita mohon kepada Allah, kita diberikan umur yang memang kita bisa mengenal guru kita dengan lebih baik lah. Mungkin itu aja cakap-cakap malam ini. Udah lebih dari tadi. Oh iyalah, nanti kita buat lagi. Tenang aja, itu nanti saya kan mau buat seminar buku. Jadi yang saya tulis sekarang 11 buku tentang pemikiran ayah, metafisika eksakta yang tadi itu dengan ilmu hukum, metafisika eksakta dengan ilmu ekonomi, metafisika eksakta ilmu kesehatan, kedokteran. Untuk kesehatan kedokterannya itu penyakit. Jadi penyakit polio diarsir dengan teknologi Al-Quran. Jadi termasuk di ilmu kesehatan mungkin 2. Satu tentang penyakit polio, satu lagi tentang saraf. Kenapa orang-orang berzikir pikirannya lebih tenang? Ternyata ada 12 saraf di dalam otak. Ketika kita menyebutkan lafaz ini kata la ilaha illallah, itu ada 12 saraf yang terbuka.
Nah, 12 saraf yang terbuka itu berpengaruh kepada kesehatan. Jadi kenapa latifatul qalbi, latifatul sir, itu semua di lataif itu semua ada rupanya unsur dengan kesehatannya. Jadi di buku itu nanti akan diriset apa itu kaji lataif dengan ilmu kesehatan dan kejiwaan. Itu metafisika eksakta juga, tetap dengan pikiran ayah juga. Jadi memang dihadapkan dengan seluruh ilmu pengetahuan rencananya. Jadi, nanti itu akan saya seminarkan gratis lah orang ini untuk apa ya? Ya untuk cuman satu aja ya, saya pikir awak udah dikasih hidup ekstra sama ayah, tinggal bayarnya lah lagi nih. Itu ajanya. Jadi luar biasa lah. Dan sekali lagi saya cuma mau sampaikan, ayah itu hidup, ayah itu dekat, ayah itu sangat sayang dengan muridnya. Pastikan itu, saya bersumpah betul itu. Jadi kita peganglah itu. Sama-sama lah. Iya kan? Itu betul itu. Jadi apalagi? Lebih kurang saya mohon maaf kalau ada kesalahan sama nih banyak yang tua-tua. Sebenarnya bukan, sekali lagi mohon, saya bukan menggurui ataupun lebih baik, tapi hanya menyampaikan apa yang disampaikan ayah guru di tempat itu. Mohon ampun, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita udah boleh makan katanya. Mama bilang, tapi karena di atas udah tadi. Aja, Ki, Oji, mendoa. Oji, oh, Bang Lili aja. Pakai doa Baitul Jabar aja. Ada namanya doa sapu jagat. Apa itu doanya? Mudah aja. Kita baca Al-Fatihah sekali, Kulhu 3 kali. Kita hadiahkan kepada mursyid kita. Kita mohon apapun yang diberikan sama beliau tetap berkekalan di dalam diri kita, maupun insya Allah sampai akhir hayat kita tak berkhianat kepada dia. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.